dari kelompok RBL2A TPB30 akan menjelaskan secara sederhana bagaimana alat yang kami buat, yaitu motor listrik sederhana menggunakan prinsip kerja gaya Lorentz. Saya Aulia Korina, NIM 120120082. Perkenalkan, nama saya Angelina Valeri Tambun, NIM 120120078. Saya Novika Almahmudah, NIM 120190082. Saya David Satrio Nugroho, 120190080. Nama saya Renggi Marcelio, NIM 120190081. Nama saya Riko Kusneidi dengan NIM 120360038. Dasar teori motor listrik adalah prinsip membuat alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan memiliki dua bagian, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam dan rotor adalah bagian yang bergerak atau berputar. Berdasarkan sumber tegangan kerja yang digunakan, motor listrik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motor listrik arus bolak-balik AC dan motor listrik arus bergantian atau DC. Pada percobaan ini, kami membuat motor listrik jenis DC. Motor listrik arus searah jenis DC adalah jenis motor listrik yang beroperasi dengan sumber tegangan arus listrik searah atau direct current. Motor listrik bekerja dengan prinsip gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama, kawat tembaga, selotip, gelas plastik atau aqua gelas, gunting, baterai, kabel, magnet, amplas, styrofoam, cutter, dan tang. Langkah pertama yaitu lilitkan kawat tembaga pada benda yang berbentuk silinder sebanyak 3 variasi. Yang pertama yaitu variasi 10 lilitan dengan menggunakan 1 baterai. Sisakan 3 cm kawat pada awal kumparan dan juga akhir kumparan. Lalu variasi kedua dengan menggunakan 20 lilitan dengan menggunakan 2 baterai. Variasi ketiga menggunakan 30 lilitan dengan menggunakan 3 baterai. Langkah kedua yaitu lepaskan kumparan secara perlahan dan ikat kumparan menggunakan sisa kawat tadi. Selanjutnya lubangi aqua gelas dengan menggunakan kawat. Lubangnya terletak pada 2 di atas dan juga 2 di bawah. Langkah keempat yaitu potonglah kabel sepanjang 20 cm sebanyak 2 buah dan masukkan ke dalam aqua gelas seperti yang saya peragakan. Langkah kelima yaitu lepaskan pelindung kabel pada setiap ujung-ujung kabel, kemudian bentuk sedemikian rupa agar dapat menyangga kumparan kawat. Langkah berikutnya yaitu amplas seluruh ujung pada kabel dan juga pada kumparan kawat. Langkah terakhir yaitu susun setiap komponen pada styrofoam. Dari percobaan ini dapat diambil kesimpulan, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan angka gaya Lorentz. Kumparan kawat berinti besi yang dialiri listrik dapat menarik besi dan baja. Hal ini menunjukkan bahwa kumparan kawat berarus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat pengantar ini menghasilkan medan magnetik.
atau di sekitarnya kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. Ketika jumlah lilitan dan jumlah baterai ditambahkan, arus listrik yang mengalir dalam pengantar diperbesar, nyata kecepatan putarannya semakin cepat. Hal ini berarti semakin besar arus listrik yang digunakan, semakin besar medan magnetik yang dihasilkan. Sekian video praktikum dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, komen,